Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila abadin Nabi Mustafa Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa ahli baitihi summa fatihah arwahi abaina wa ummahatina wa ajaddadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Syaitu lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah salat fardhu maghrib rahimahullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di waktu dan tempat yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita agar hidup kita bisa terarah sesuai dengan yang dituntut oleh syariat kita, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimahumullah, kajian kita malam hari ini makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama Allah yang ke-9 Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-9. Di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Aziz itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa nama Al-Aziz ini selalu disandingkan oleh Allah dengan sifat Allah yang lain seperti Al-Hamid. Al-Aziz Allah sandingkan dengan sifatnya Al-Hamid, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dikata Imam Ghazali, banyak nama Allah Al-Aziz
disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kurang lebih sekitar 40-an yang menyebutkan nama Al-Aziz ini. Al-Aziz yaitu mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah Al-Aziz. Jadi kalau 3 ini ada terkumpul, maka itu disebut Al-Aziz. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, makna dari nama Allah Al-Aziz ini, Dia yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Ini makna Al-Aziz. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya, saking tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghayati makna dari Al-Aziz yang pertama ini, maka timbul dari hati kita untuk menolak sifat sombong. Sebab apa? Semulia apapun diri kita, mungkin kita dianggap orang mulia karena harta kita. Kan kita ini sering dimuliakan orang, dihormati orang karena kita punya harta yang banyak. Mungkin bisa juga kita dihormati oleh orang lain, dimuliakan oleh orang lain karena punya jabatan, karena punya kedudukan, atau karena ada sebab yang lain. Maka besar kemungkinan orang yang memiliki kemuliaan, umpama dari segi harta, dari segi jabatan, kedudukan dan sebagainya, itu akan timbul sifat sombongnya. Kenapa? Karena dia memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya tadi disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya nama Al-Aziz, dia menyandingkan dengan sifatnya Al-Hamid, yang terpuji. Walaupun Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya, tapi Allah tidak semena-mena terhadap makhluknya. Beda dengan kita makhluk. Punya jabatan sedikit pun kita sudah belaga. Benar? Punya harta sedikit kita lah sombong. Langkang-langkang menjelaskan. Dia salah baru nih jam baru deh. Langkah sebulan langkah jam. Benar? Kenapa? Karena merasa sudah memiliki jam baru tadi. Ini sifat makhluk. Nah, Allah walaupun dia tidak ada yang menandinginya dengan namanya Al-Aziz, Allah tidak sombong. Dan Allah wajar dia sombong. Nah, ini yang pertama makna Al-Aziz. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang Al-Aziz itu bisa diartikan yang mulia. Yang mulia. Jadi orang yang beriman atau buah dari kita beriman dengan nama Allah Al-Aziz itu akan menolak sifat sombong kita. Karena untuk apa kita sombong? Kita banggakan dengan harta kita, kita banggakan jabatan kita. Toh itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu saat jabatan itu bisa lepas dari kita, yang satu saat kekayaan yang kita miliki bisa hilang. Jadi tidak perlu untuk kita sombongkan. Yang sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang
siapapun yang menandinginya. Itu yang pertama makna Al-Aziz. Dialah yang sangat tinggi kehormatannya, yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Raja Namrus itu kan terkenal dengan kesombongannya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia bisa dikalahkan dengan nyamuk. Sombongnya Raja Namrus itu bisa dikalahkan dengan makhluk Allah yang kecil, yaitu nyamuk. Cuma nyamuk itu masuk ke dalam otaknya, sehingga apa? Raja Namrus karena nyamuk yang masuk ke otaknya merasa gatal, sehingga apa? Dia membentur kepalanya ke tembok, dia membentur kepalanya ke dinding. Lama dibentur, sakit. Sehingga apa? Namrus mati kesakitan karena makhluk Allah yang kecil. Gajah terkenal dengan hewan yang besar, itu bisa dikalahkan dengan seekor nyamuk, seekor semut. Semut masuk ke telinganya, dia mengutip gajah yang besar itu. Benar? Makanya ada pepatah, di atas langit masih ada langit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang kedua, makna dari nama Allah Al-Aziz, Dia yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Jadi semua makhluk itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita memiliki segala-galanya, tetap kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa kata Imam Al-Ghazali? Semua makhluknya, khususnya manusia kita ini, walaupun sekejap mata, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu pernah kita ceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu beliau pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan terkenal Nabi Sulaiman ini raja yang paling kaya di antara para nabi. Nabi Sulaiman itu raja sekaligus nabi yang paling kaya. Makanya nabi yang paling terakhir masuk ke surga itu Nabi Sulaiman. Karena apa? Proses kekayaannya menghambat dia masuk ke dalam surga itu. Terlambat dibanding dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi suatu hari Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberi makhluk engkau di alam dunia ini makan. Kata Allah, wahai Sulaiman, engkau tidak akan mampu untuk melayani makhluk ciptaan aku. Tidak akan mampu. Sebanyak apapun harta yang engkau miliki, sebanyak apapun makanan yang engkau sediakan, itu tidak akan pernah mencukupi kebutuhan makhluk ciptaan aku. Tapi Nabi Sulaiman kurang puas, ingin mencoba. Kemudian Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh anak buahnya, tentaranya, untuk menyiapkan makanan. Itu dalam kisahku persiapannya selama 1 bulan. 1 bulan persiapan. Kira-kira banyak ya? Banyak Pak. Pas sebulan nyiap makanannya. Ketika sudah siap semua makanan tadi, maka dihidangkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Kemudian apa? Lapangan tadi dijaga ketat oleh tentara Nabi Sulaiman agar jangan
oleh tentara, keliling lapangan deh. Jangankan makhluk, jangankan manusia, semut pun jangan sampai masuk ke lapangan tadi sebelum hari-harinya. Lah siap hari-harinya, makanan sudah disediakan, maka Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, siapakah di antara makhluk engkau yang terdahulu untuk menyantap makanan yang sudah aku sediakan ini? Allah mewahyukan kepada makhluknya yang bernama ikan. Di ikan yang ada di air, baik itu di lautan, di sungai, diizinkan oleh Allah untuk naik ke darat, menyantap makanan yang sudah disediakan oleh Nabi Sulaiman selama sebulan. Jadi bangsa ikan ketika mendapat perintah dari Allah langsung naik ke darat. Rupanya ada seekor ikan yang besar. Ikan yang besar, dia naik ke darat langsung memakan makanan yang disiapkan Nabi Sulaiman. Dalam sekejap, seekor ikan yang besar tadi langsung menghabiskan makanan yang sudah disiapkan selama sebulannya. Sekali minggu dia nginggel kepala Nabi Sulaiman. Baru siku ikan makan, lah habis. Belum yang lain lagi. Sehingga apa? Nabi Sulaiman menyerah, tidak sanggup untuk melayani makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah dengan namanya Al-Aziz, seluruhnya jangankan ikan, semua ciptaannya itu berhajat kepada Allah, wabil khusus kita manusia ini. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Contoh, kenapa lu? Allah beri peluang bernapas kayak susah. Benar? Kenapa? Butuh, terhalang. Sebelum cuma bisa bernapas, kan sudah hilang nikmatnya. Ketika kita dilancarkan oleh Allah, hidung kita keluar masuk udara, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, makanya ulama menghitung, kalau di khilafnya kita menghirup udara, mengeluarkan apa bahasa kita kan? Oksigen lah yang keluar. Nah itu sebanyak kita bernapas itu dalam 24 jam itu mendesalah 124.000 kali. 124.000 kali kita bernapas dalam 24 jam. Pernah hitung kan? Pernah kan? Nah, ulama itu pernah begitu. Sesuai dengan jumlah para nabi. Kan nabi itu jumlahnya 124.000 orang kan? Nabi. Kalau Rasul 313. Yang wajib kita ketahui, kita imani 25 orang. Benar ya? Yang ulul azmi 5 orang. Jadi kata ulama, kita bernapas itu sebanyak 124.000 kali. Seandainya itu tidak diizinkan oleh Allah atau Allah tahan itu selama 5 menit kita dipacak bernapas, mungkin kita dibawa ke rumah sakit lah. Benar kan? Bawa ke rumah sakit untuk minta bantuan oksigen. Berapa kita bayar? Masuk umpama ke ruangan ICU, berapa duit yang kita bayar? Tapi kita kadang-kadang maaf, tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. 24 jam Allah selalu menjaga kita. Allah selalu memberi nikmat kepada kita.
Tapi kadang-kadang 5 menit saja kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mengabdi takabur menyembah Allah Subhanahu wa taala. 5 menit aja. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, baru 25 menit. Kadang-kadang kita tidak mau meluangkan waktu untuk menyembah Allah. Yang Allah 24 jam selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat bisa bernapas. Jadi kata Al-Ghazali, sekejap mata pun kita sebagai makhluk tidak lepas berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan namanya Al-Aziz, makanya kita banyak-banyak bersyukur karena hajat kita selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu tidak kita minta kepada Allah. Dengan minta, ya Allah sehat, beri aku supaya bernapas. Pernah kan? Pernah kita minta. Kalau banyak apa? Bila ada duit kita, ya Allah lancarkan rezekiku. Iya nggak minta. Bila dulu sikit, ya Allah sihatkan aku. Benar? Itu yang sering kita minta. Tapi yang lain tidak pernah. Makanya kesehatan itu juga rezeki. Dan mesti rezeki itu berubah. Bahkan sehat itu rezeki yang paling mahal. Contoh, walaupun kita banyak harta, ketika kita dipuji oleh Allah dengan sakit, dibeli orang makanannya enak, waktu sakit, umpama apa? Buah-buahan, apel, kelingking, anggur, jeruk. Kita lihat yang di rumah sakit kan, yang menjenguk orang sakit itu kan bermacam-macamnya. Apa namanya? Oleh-oleh tangan yang bawa kan, itu siapa yang makan? Yang sakit apa yang nunggu? Yang nunggu kan? Yang sakit tepe matahari luar. Kenapa? Makan dan nyaman, nikmat itu hilang. Nikmat nyaman yang ada di lidah hilang. Kenapa? Allah cabut nikmat tadi. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Nah, cara bersyukur tidak ada lagi kecuali kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Al-Aziz. Itu semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sekejap mata kata beliau, manusia tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti memerlukan Allah. Betapapun manusia menjadi orang kaya, umpama harta banyak, apapun ada dia miliki, dan menjadi orang yang sangat alim, umpama, dan berkuasa, tetaplah dia disebut orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang orang yang berharta itu banyak, artinya orang kaya, banyak bersyukur kepada orang miskin, banyak bersyukur kepada orang fakir. Orang kaya umpama yang menjadi pembantunya itu siapa? Orang miskin kan? Orang kaya mungkin melamar di pembantu, pasti orang miskin. Makanya orang kaya bersyukur dengan adanya orang miskin. Kenapa? Semua pekerjaannya dihandle oleh orang miskin. Pejabat itu banyak-banyak bersyukur kepada rakyat, kepada masyarakat. Apalah namanya gunanya jabatan tinggi kalau tidak ada rakyat. Kita ingin jadi pejabat, siapa yang milih kita? Rakyat. Kalau gale-gale calon, siapa milihnya? Siapa kan? Karena adanya masyarakat,
yang di bawah. Ketika kita berpuasa, ketika kita kaya, jangan ada rasa sombong tadi. Karena kita saling membutuhkan. Jadi dengan nama Al-Aziz, semua makhluk Allah akan berhajat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang kedua ini bisa kita terapkan dengan sifat tawakal kita kepada Allah. Kita sebagai hamba itu ada namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, nah hasilnya, keputusan akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Diterima atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, jangan hanya sekedar kita menyembah Allah, aslinya diserahkan kepada Allah, kalau tidak dibarengi disertakan dengan ilmu. Karena ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi syaratnya. Syarat ibadahmu terpenuhi baru dianggap sah. Kalau sah itu secara kalkulasinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasan pahalanya tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya perlu terpenuhi. Ibadah itu perlu ilmu. Umpama kayak kita sholat sembahyang, sudah kita kaji kan, bagaimana apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi agar sholat kita sah secara hukum. Pertama, apa? Harus bersuci. Yang sampai kita ibadah, sholat khususnya, kita tidak berwudu. Agar kita paham wudu kita, agar kita paham masalah taharah, maka caranya adalah dengan cara belajar. Alhamdulillah kan, malam Selasa Ustaz Yuda sudah mengajarkan masalah fikih. Belajar masalah taharah, perbaiki taharah kita. Lah paham, lah ngerti masalah taharah, baru kita tingkatkan masalah mandi, kan? Benar kan? Tayamum, sholatnya, agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Yang ketiga, makna dari nama Allah Al-Aziz, agar dinamakan Al-Aziz kalau tiga ini terpenuhi. Yang ketiga adalah Dia yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera, dan mustahil bisa merasa zatnya. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Ulama mencontohkan kayak matahari. Matahari itu kan tidak ada yang bisa menandingi, karena dia cuma satu, bukan? Pernah kan matahari dulu? Pernah kan? Satu. Artinya apa? Matahari tidak ada tandingannya, cuma dia. Kemudian maka yang kedua, semua berhajat kepadanya. Matahari makhluk berhajat. Manusia berhajat dengan sinar matahari, hewan berhajat, tumbuh-tumbuhan berhajat. Yang ketiga, makna Al-Aziz tadi tidak bisa dicapai oleh makhluk. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah dengan panca indera. Tapi matahari yang ketiga ini tidak terpenuhi syaratnya. Karena matahari itu bisa dilihat oleh mata
panca indera. Mungkin satu saat dengan canggihnya ilmu pengetahuan ada mungkin makhluk manusia yang sampai ke matahari. Berarti matahari walaupun dia tidak ada yang menandinginya, semua makhluk berhajat kepadanya, tapi matahari belum dikatakan Al-Aziz. Kenapa? Karena syarat yang ketiga belum terpenuhi. Contoh lain, air. Air itu tidak ada yang menandinginya. Api saja kalah dengan air. Kita lihat mungkin di televisi, di mana-mana terjadi banjir bandang, rumah kayu, bahkan nyawa melayang. Ini dahsyatnya air. Sedikit, ini bermanfaat bagi kita, benar? Tapi kalau sudah banyak, minum air lama sekali minum segalon, manfaat mudarat. Mudarat. Kenapa? Banyak. Tapi kalau masih sedikit, bermanfaat. Kita sangat memerlukan air. Badan kita, tubuh kita memerlukan cairan air. Dua kan? Pertama, tidak ada yang menandinginya, air. Yang kedua, semua berhajat termasuk kita, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi air bisa kita pegang, air bisa kita raba, air bisa kita lihat. Berarti air bukan Al-Aziz. Makanya Al-Aziz itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mulia, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Yang kedua, semua makhluk berhajat kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat dengan panca indera, dengan mata. Itulah Al-Aziz maknanya. Maka dari tiga makna itulah, kata Imam Al-Ghazali, terhimpun makna asma'ullah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz. Dan dari sini Al-Aziz bisa diartikan dengan yang mulia. Di tiga makna tadi bisa disimpulkan Al-Aziz artinya yang mulia. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang ada istilah wasil. Kan dalam ilmu tasawuf kita sering menyebut wasil, hanya orang yang sampai. Jadi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, maksud dari kalimat wasil, orang yang sampai, itu adalah cuma kata majaz, kata pinjaman, wasil itu. Tapi bukan hakikatnya sampai pada Allah, tidak. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, itu cuma pinjaman, kata-kata majaz sampai wasil tadi. Sebenarnya seseorang juga pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut lagi, Imam Al-Junaid berkata, ma arafullah bil haqiqah siwallahi azza wa jalla. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat, melainkan hanya Allah Ta'ala jua. Yang benar-benar makrifah, mengenal hakikat Allah, itu cuma Allah saja. Cuma Allah saja. Tidak ada yang bisa mengenal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, alhamdulillahillazi lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu
bisa mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, yang mana kita ketahui Jibril ini merupakan pemimpinnya para malaikat, rajanya para malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Hal tara rabbaka? Wa qala Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Kata Rasulullah, ya Jibril, pernahkah engkau melihat Allah Ta'ala? Pernahkah engkau melihat zatnya Allah Ta'ala? Malaikat Jibril menjawab, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Jangankan melihat antara aku saja dengan Allah, itu kata Jibril ada 70 hijab atau dinding dari cahaya. Antara Jibril dengan Allah itu ada 70 penghalang. Jadi bagaimana bisa melihat Allah Ta'ala? Makanya ketika Jibril mengawali Nabi kita waktu Isra dan Mi'raj, itu sampai ke titik tertentu Jibril hanya menyuruh Rasulullah untuk melanjutkan perjalanannya. Kenapa sebabnya? Seandainya selangkah saja Jibril masuk ke tempat tersebut, maka dia akan terbakar. Itu 70 hijab kata Jibril, cahaya yang membatasi, menghalangi aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Tak kala Nabi Musa selesai bermunajat kepada Allah di Gunung Tur Sina. Dalam munajatnya itu Nabi Musa menemukan kelezatan yang luar biasa, tidak tertandingkan. Sesudah itu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada aku agar aku bisa memandang kepada Engkau. Nabi Musa minta, ya Allah, aku ingin melihat Engkau. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Tengoklah gunung Zubair. Jika tetap ia pada tempatnya yang tidak hancur, ketika aku bertajalli, maka ada harapan engkau bisa melihat aku, kata Allah. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli kepada gunung Zubair tersebut, maka pecah belahlah gunung itu dan terbang berhamburan. Sedangkan Nabi Musa tersungkur pingsan melihat gunung tadi. Itu kata ulama, disebut dalam kitab ini, Allah bertajalli di gunung Zubair tadi cuma sebesar lubang jarum. Sebesar lubang jarum Allah bertajalli di gunung Zubair. Itu gunung itu pecah menjadi 6, berhamburan. 3 jatuhnya ke kota Mekah, 3 jatuhnya ke kota Madinah. Pecahan batu gunung Zubair tadi. Nabi Musa pingsan, tidak sadar lagi. Itu cuma sebesar lubang jarum Allah bertajalli. Menurut para ulama, pecahan-pecahan gunung tadi ada yang terbang ke kota Mekah, ada yang terbang ke kota Madinah. Dan ini kata ulama termasuk gunung-gunung surga. 3, 4, 6 gunung pecahan dari gunung Zubair tadi. Mana yang gunung jatuhnya ke kota Mekah? Ya antaranya Gunung Nur, Jabal Nur. Itu ulama menjelaskan kurang lebih tinggi Jabal Nur itu sekitar 600-an meter. Yang kedua, Jabal Tur.
Di Mekah kan Jabal Sur, Gunung Sur. Yang ketiga Jabal Subair, Jabal Gunung Subair. Yang sering kita dengar Jabal Nur, Jabal Sur tadi kan. Kalau Subair ini jarang kita dengar. Adapun pecahan yang terbang ke kota Madinah itu Gunung Uhud, Jabal Uhud. Ini gunungnya memanjang, itu tingginya kurang lebih 1000 syuraka namanya. Tidak ada mesti kita apa bentuk kuburnya di sana tidak ada. Itu di pinggir itu pasar orang dijual. Jadi bagi yang rombongan. Nah ini kata ulama adalah pecahan dari Gunung Subair. Semuanya adalah merupakan gunung-gunung surga. Para jemaah rahimahumullah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Buah dari kita beriman dengan nama Allah Al-Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.